Halo semuanya, gimana? Dalam keadaan sehat kah? Gimana dengan anxiety GERD-nya? Semoga yang sudah mendengar video saya kemarin sudah mulai agak sedikit terbuka dan belajar dari pengalaman saya. Kita sama-sama saling belajar ya sebenarnya ya. Kita sama-sama saling menguatkan dan gimana juga untuk puasanya semoga lancar. Uh, Saat ini saya mau melanjutkan pembicaraan saya kemarin mengenai cara terbebas dari anxiety. Ini adalah melalui pengalaman pribadi saya. Kalau di episode sebelumnya, episode 2 itu saya bercerita tentang bagaimana saya bisa cepat salah satu bisa cepat lepas dari anxiety adalah salah satunya saya menantang diri saya. Menantang kayak gimana? Mungkin teman-teman yang belum nonton, belum melihat YouTube-nya yang episode 2 silahkan ditonton. Singkat cerita saya mau bicara tentang gimana saya menantang diri saya pada saat itu. Dan yang kedua, saya bisa sembuh itu karena dukungan dari keluarga. Ini adalah hal kedua yang paling penting. Dukungan keluarga, dukungan teman-teman. Memang yang saya lihat dari beberapa cerita teman, ada memang yang keluarganya tidak menganggap ini masalah yang serius soal anxiety. Malahan kadang-kadang pengetahuan kita soal anxiety ini di kalangan atau di masyarakat kita dianggapnya kita diguna-guna atau kita stres-stres aja gitu loh. Padahal kadang-kadang saat kalian kena anxiety uh, memang perlu bantuan profesional gitu loh. Andai kan nggak tidak ada bantuan profesional pun keluarga itu sangat penting dalam penyembuhan anxiety. Jadi pada saat itu kalau ditanya kenapa dalam 3 bulan saya bisa lolos dari GERD anxiety saya, dukungan keluarga saya, suami saya, orang tua saya, atau mertua saya, atau orang-orang sekitar saya kayak tetangga, itu sangat penting banget. Jadi kalau misalnya kalian ada yang tahu saudara atau teman atau kerabat kalian ada yang kena anxiety, please jangan dianggap itu hal sepele. Kalau mungkin kalau kelihatannya cemas, cuman cemas doang. Karena anxiety itu cemasnya bukan cemas ketika atau gugup ketakutan, bukan ketika kalian disuruh naik ke atas panggung kalian deg-degan, tapi anxiety ini adalah kecemasan yang sangat berlebihan, ketakutan akan kematian yang berlebihan. Jadi dukungan keluarga itu sangat penting, uh, khusus sekali buat kalian yang punya teman atau kerabat yang kena anxiety, atau paling tidak kalau kalian punya teman yang anxiety dan kalian anxiety, kalian saling mendukung. Dulu saya paling seneng ketemu orang yang sama-sama kena anxiety, karena memang di masyarakat kita ini masih sangat jarang ya kita bertemu dengan masih sangat jarang lah orang-orang bahas tentang anxiety ini, GERD anxiety ini. Bahkan waktu itu saya dianggapnya diguna-guna, padahal sebenarnya secara kedokteran yaitu GERD, dan saya kena anxiety. Jadi yang pertama lawan kepanikan, lawan rasa takut kalian. Yang kedua adalah dukungan keluarga. Kalian bisa ngobrol saat saya lagi panik, ketakutan, biasanya saya ngajak ngobrol orang tua saya, terus saya ngajak ngobrol suami saya. Walaupun kadang-kadang saya suka nggak enak karena ngobrolan saya, aduh gimana ya kalau nanti aku mati, gimana ya aku begini gitu loh. Tapi pelan-pelan mereka memberitahu saya kalau kamu kan sehat, nggak ada apa-apa, itu cuma perasaan doang. Hal-hal seperti itu sebenarnya sangat membantu sekali untuk kita. Yang ketiga itu ketika saya kena anxiety, yang saya lakukan adalah uh, mendengar musik. Entah itu uh, ngaruh nggak ke kalian, tapi buat saya mendengar musik itu pakai earphone itu lumayan sangat membantu saya. Atau melakukan aktivitas hobi-hobi yang kalian suka. Pada saat itu papa saya ngasih saya kerjaan dengan cara menyuruh saya menanam apa aja katanya. Cuman dia lebih senang kalau saya menanam kayak buah-buahan atau tomat atau sesuatu yang bisa saya pakai seledri yang gampang-gampang, karena
itu memang nggak tahu ya, secara psikologi saya itu kayak mengaruh gitu loh. Ketika itu jadi, saya senang. Terus ketika saya mm, ngurusin tanaman, ngurusin uh, apapun lah yang saya lakukan dengan hati yang gembira, itu membantu sekali saya uh, lepas dari anxiety, hilang aja gitu rasa ketakutan saya karena saya sibuk. Saat itu saya uh, saking saking nggak mau diem di kamar, saya berusaha keluar, saya nyuci kendaraan. Waktu itu saya nyuci kendaraan seminggu bisa 2 kali saya nyuci waktu itu. Walaupun kadang-kadang saya ketawain gitu kan, rajin banget kan. Saya nyuci aja, nyuci mobil pokoknya saya cuci aja. Mau itu dipakai nggak dipakai saya tetap cuci. Nggak tahu kenapa kayaknya itu membantu saya. Itu salah satu hal-hal sederhana yang membantu saya untuk lepas dari anxiety. Uh, Kalau kamu suka menulis, kamu juga bisa menulis. Dengan cara-cara seperti itu, kamu bisa lepas dari anxiety kamu. uh, Mungkin kelihatannya ini kelihatan gampang banget sih, ngomong aja gampang gitu loh. Tapi kalian tahu saya juga kena anxiety, ketakutan yang luar biasa, ketakutan tidak bisa bangun lagi saat kita tidur, dan pagi hari kita tidak bisa bangun lagi. Saya juga merasakan hal yang sama sama kalian. Saya merasakan ketakutan yang luar biasa pada saat itu. Saya benar-benar tidak bisa beraktivitas. Tapi lagi-lagi satu poin yang paling terpenting adalah melawan ketakutan itu sendiri, menantang ketakutan kita. Jadi itu sangat penting. Jadi dari semua poin-poin yang saya bilang tadi adalah menantang diri kita untuk kita melakukan aktivitas yang kita lakukan sebelum kita kena anxiety. Selama kalian sudah dicek sama dokter, kalian tidak ada masalah apa-apa, tidak ada yang perlu ditakutkan. Jadi itu cuman kayak permainan pikiran aja, kayak cuman aduh gimana dong kalau nanti saya mati, aduh gimana kalau saya kena jantung, gimana kalau saya kena stroke. Kalau selama kalian sudah cek ke dokter tidak masalah, uh, harus kalian tanamkan di pikiran kalian, saya sehat. Oh ya, satu lagi, ini sangat berhasil pada saya. Setiap saya kena anxiety, saya selalu bilang, saya sehat, saya kuat. Saya sehat, saya kuat. Ini cuma permainan pikiran, saya sehat, saya sehat. Sebelum kena anxiety, saya pernah merasakan sakit kepala yang luar biasa. Migrain, cuman migrain. Sebelum kena anxiety, saya pernah flu. Kadang-kadang kalau orang kena anxiety, biasanya flu aja tuh deg-degan, ya nggak? Kadang-kadang kesleo aja kena anxiety, pas kena anxiety jadinya aduh nanti kalau patah gimana nih, bener nggak? Jadi ketika ketakutan itu muncul, saya langsung berpikir saya sehat, saya kuat, saya tidak ada apa-apa, ini hanya ketakutan. Sebelum kena anxiety, saya pernah flu, saya pernah batuk, saya pernah migrain, saya pernah kesleo, saya pernah nggak enak di tenggorokan, saya pernah kedutan. Hal-hal kayak gini aja bisa sangat mengganggu orang anxiety. Padahal hal-hal itu sebelum kena anxiety atau serangan panik itu kita pernah merasakannya kan, bener nggak? Cuman ketakutan-ketakutan itu sangat membuat kita tuh jadi tambah stres. Nah ketika kamu stres, asam lambung kamu langsung naik gitu loh, jadi nggak akan ada habisnya. Jadi dari sini terus tiba-tiba ke asam lambung kamu naik, asam lambung kamu naik, tiba-tiba langsung anxiety kamu mikir ada apa nih, ada apa nih. Apalagi ketika kamu kena heartburn aja kamu ngerasanya jangan-jangan jantung. Saran saya adalah ketika pertama kali kamu kena GERD, ini kita lagi ngebahas GERD. Ketika kamu kena GERD adalah yang paling bijak kamu lakukan adalah kamu ke spesialis jantung dulu. Kenapa? Karena gejala GERD itu mirip sekali dengan penyakit jantung, ya kan? Penyakit jantung dan kalau misalnya dibilang sama dokter spesialis jantung kamu tidak ada masalah dengan jantungmu, berarti kemungkinan itu adalah GERD. Sebelum saya ke spesialis penyakit dalam, saya pergi ke spesialis jantung dulu dan dikatakan jantung saya normal,
semuanya baik. Paru-paru saya juga saya sudah cek lab baik semuanya. Saya pikir berarti ini hanya ketakutan saya dan ini hanya GERD. Jadi kalau bicara tentang anxiety itu kan ada ketakutan yang sangat luar biasa. Percayalah, saya merasakan hal yang sama kamu. Gimana ketakutannya saya ketika saya heartburn, ketika saya pusing, ketika saya tremor. Saya berpikir, aduh jangan-jangan saya stroke, saya jantung. Tapi lagi-lagi kalau kamu sudah cek ke dokter spesialis jantung, mereka bilang gak ada masalah dengan jantung kamu, berarti kamu boleh ke spesialis penyakit dalam, dan mungkin itu kamu kena GERD. Kalau misalnya gejala-gejala kamu adalah heartburn, seperti nyangkut di tenggorokan, terus susah menelan ludah, terus rasa sakit heartburnnya itu sampai ke belakang. Nah itu adalah ciri-ciri kamu kena GERD. Tapi jangan kamu bilang kamu GERD kalau kamu belum ke spesialis jantung, kalau kamu merasakan dada yang tertusuk ya. Ini bukan nakut-nakutin, tidak boleh takut. Saya juga melewati proses ini. Jadi ada baiknya kamu ke spesialis penyakit jantung dulu, baru kamu bisa bilang kalau kamu punya ciri-ciri yang saya bilang tadi, baru kamu bisa bilang mungkin konsul ke dokter bahwa kamu kena GERD selama jantung kamu baik-baik saja gitu loh. Nah, anxiety ini sebenarnya gampang banget disembuhin, gampang. Saya pun tidak bilang saya sembuh 100%. Kadang saya merasakan hal yang sama. Semua orang punya rasa cemas yang sama, apalagi ketika ada corona ini, benar nggak? Ketika ada corona ini, semua orang jadi punya rasa cemas. Hanya saja ketika kamu kena anxiety, kecemasan kamu sangat berlebihan, melebihi batas normal orang-orang yang tidak kena anxiety. Mengalami proses menuju kesembuhan itu pasti ada. Saya tidak bilang setelah 3 bulan itu saya sembuh total dari anxiety. Bahkan waktu pertama kali di bulan Maret pertengahan, saya kena kayak mau serangan panik lagi, tapi itu bisa saya redam. Ternyata serangan itu bisa saya redam ketika anxiety saya mau kambuh. Tangan saya sudah mulai dingin, deg-degan, sesak nafas. Tapi ketika itu saya bisa redam dengan cara, ini nggak ada apa-apaan, ini cuma ketakutan. Jangan sampai kalah lagi sama anxiety, repot. Harus ke dokter lagi, harus ke rumah sakit lagi, repot. Ini nggak ada apa-apaan. Selama kamu udah cek gitu baik-baik aja, balik lagi ya, selama kamu udah cek, kamu gak usah takut. Selama kamu udah cek jantung kamu gak usah takut. Ini cuman anxiety. Kamu bisa lawan, kamu harus lawan dengan lawan dengan cara kamu harus melakukan aktivitas kamu. Kalau kamu sudah berhenti melakukan aktivitas kamu sebelum kamu kena anxiety, kamu wajib melakukan aktivitas itu lagi. Jangan gara-gara anxiety semua aktivitas kamu sebagai seorang, hak kamu sebagai manusia terenggut oleh anxiety. Haknya anak-anakmu, haknya orang tuamu mempunyai anak yang ceria, atau mempunyai ibu yang biasanya bermain dengan anak-anaknya, istri yang biasanya melakukan aktivitas. Jangan sampai terenggut dan kalah oleh anxiety. Lakukanlah aktivitas kamu seperti sedia kala. Tanamkan di pikiranmu bahwa ini hanya permainan pikiran, tidak ada apa-apa. Karena saya pernah merasakan hal sama kamu. Saya pernah merasakan titik di mana saya tidak sanggup. Saya rasa mungkin saya sudah akan mati sepertinya. Tapi itu setiap saya ketakutan, saya berasa kayak kok gue kayak Tuhan ya. Hari ini gue bilang wah kayaknya besok udah mati nih. Loh, kan semua hidup mati kita, jodoh apapun itu adalah di tangan Tuhan. Jadi jangan biarkan anxiety ini memakan jiwamu. Pertama memakan pikiranmu, memakan jiwamu, memakan kebahagiaan kamu. Lawan anxiety, lakukan. Aku tidak ada apa-apa, aku sehat, ini cuman kayak anxiety, cuman ketakutan, aku sehat.
lakukan olahraga jalan pagi aja, pagi-pagi kena sinar matahari, hidup udara segar, lihat pemandangan. Jangan terlalu banyak nonton berita atau browsing yang membuat kamu takut. Sering-sering nonton komedi-komedi ringan, sering-sering dengerin apa lagu. Kalau saya biasanya, dulu saya nggak suka ya lagu-lagu seruling Sunda, itu saya nggak tahu ya itu namanya lagu apa, tapi ketika saya kena anxiety, entah kenapa sampai detik ini saya suka banget dengerin YouTube kayak lagu-lagu Sunda serulingan aja gitu, kayak lagunya tuh tenang banget. Nah, apapun itu bebas kamu boleh lakukan selama itu positif. Kamu bisa melakukan hobi kamu bisa buat buku, mungkin bikin cerita tentang selama kamu diary ketika kamu kena anxiety. Kamu bisa melakukan hobi kamu, berkebun, kamu bisa melakukan apapun, bahkan mungkin dimulai dengan melakukan aktivitas yang biasanya kamu sukai terus kamu tidak pernah lakukan lagi karena anxiety. Hanya itu cara saya bisa sembuh dari anxiety, tentunya dengan dukungan dari keluarga, itu sangat penting. Jadi itu aja siaran saya tentang anxiety. Kemarin juga saya baca ada chat ya, katanya gimana caranya supaya ketika sesak nafas apa yang dilakukan. Dulu saya kalau ketika sesak nafas, saya suka keluar pagi-pagi, saya hirup nafas pelan-pelan, tarik nafas melalui hidung, buang melalui mulut pelan-pelan. Lakukan itu selama kamu kuat. Kalau kamu sudah kelengan, jangan dilakukan. Rajin-rajin tarik nafas dari mulut, pegang perut kamu sampai dia mengempis, terus buang pelan-pelan dari mulut. Nah, biasanya saya lakukan itu. Ketika benar-benar sesak nafas, ambil air hangat, minum pelan-pelan gitu. Mudah-mudahan dengan YouTube ini, sharingan saya ini bisa membantu kamu. Memang dengan ala kadarnya, saya tidak mengedit. Fokus saya adalah untuk membantu, saling sharing, menceritakan apa yang saya alami kemarin. Dan besar harapan saya kamu bisa sembuh, dan kamu bisa melakukan hal yang sama seperti saya, bisa melakukan video ini, menyebarkan berita yang benar dan baik tentang anxiety maupun GERD. Jangan lupa untuk subscribe supaya kamu gak ketinggalan tentang apa yang akan saya sharing. Saya akan sharing apapun yang penting di dalam YouTube ini, selain GERD anxiety pun ada. Jangan lupa subscribe. Kamu boleh komen, kasih pertanyaan melalui komen, dan silakan di like ya. Dan kamu boleh share kalau memang ini kamu rasa dapat membantu, supaya banyak teman-teman juga yang bisa keluar dari GERD anxiety. Sebelumnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dalam situasi seperti ini. Tetap di rumah, jaga kesehatan, minum vitamin, dan tetap positif. Nah, terima kasih, sampai bertemu lagi di episode yang selanjutnya. Oh ya, jangan lupa kalau kamu penasaran sama tentang GERD anxiety, saya juga sebagai podcaster, saya juga punya channel atau punya program namanya Let's Talk GERD, atau kamu juga kamu bisa dengerin di Podme. Kamu bisa download di Play Store gitu. Di situ ada program saya namanya Let's Talk GERD, ada juga pembicaraan saya dengan dokter Siloam tentang GERD anxiety. Atau kamu juga mau terus pantau terus YouTube ini, silahkan di subscribe. Oke, terima kasih. Sehat selalu untuk kita semua. Sampai jumpa di YouTube selanjutnya. Dadah.